Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Ningsi dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang regresi linear dan korelasi guna memenuhi tugas mata kuliah probabilitas dan statistika. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Fahmi, Intan Ambarwati, Holil Rohman, Wirat Mardi Kusuma, dan saya sendiri Tiara Ningsi. Ya, langsung masuk ke dalam materi, analisis regresi linear dan korelasi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar dua variabel. Variabel dibedakan dalam dua jenis dalam analisis regresi, yaitu variabel bebas atau variabel prediktor, dan variabel tak bebas atau variabel respon. Variabel bebas adalah variabel yang mudah didapat atau tersedia, dapat dinyatakan dengan x1, x2, sampai seterusnya sampai xk dengan k lebih dari 1. Variabel tak bebas adalah variabel yang terjadi karena variabel bebas, dapat dinyatakan dengan y. Analisis korelasi, melihat atau mengukur seberapa hubungan antar variabel. Kisarannya antara min 1 dan 1. Ya, dapat dilihat di situ ada rumus R sama dengan N sigma XY min sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi akar kuadrat dari N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Nah, masuk ke dalam contoh soal data beton precast. Di situ terdapat data yang berisi tinggi beton atau Y dan diameter beton atau X. Nah, dari data tersebut kita bikin data lagi yaitu X kuadratnya. Jadi itu dari diameter beton dikuadratkan. Misal tuh ada yang paling atas 8. 8x-nya 8 berarti X kuadratnya 8 kuadrat. Berarti 8 dikalikan 8. Nah, kita ketemu X kuadratnya 64. Nah, kita juga bikin data Y kuadratnya dari yang tinggi beton. Misal tinggi betonnya dari data yang pertama itu 35. Kita kuadratkan menjadi 1225. Dan sampai ke bawah tuh sampai 51 sampai jumlahnya dari Y itu kita kuadratkan semua. Kita bikin tabelnya. Nah, di situ juga ada X kali Y, berarti kan tinggi beton dikalikan diameter betonnya, X dikalikan Y-nya. Dari data yang paling atas yaitu 35 dikali 8. Nah, kita dapat X-nya berarti 280. Nah, itu seterusnya sampai dengan jumlah X dikali Y yaitu 3142. Nah, langkah selanjutnya yaitu udah kita dapat sigma Y-nya, sigma X-nya, sigma X kuadratnya, sigma Y kuadrat sama sigma XY. Udah kita dapat tuh. Selanjutnya kita pakai rumus yang pertama tadi, rumus R. Dari rumus tersebut, kita masukin dari data yang sebelumnya ke dalam rumus R yang tadinya. Nah, udah dimasukin itu kan ada X-nya, ada Y-nya, sigma X, sigma Y udah ketemu, kita masukin di jumlah dan hasilnya yaitu 0,8862 dibulatkan menjadi bukan dibulatkan, 0,8862 itu sama dengan 88,62%. Udah ada hasilnya. Jadi kita tinggal pakai rumus yang tadi aja, yang satu tuh yang R, tinggal dimasukin dari data yang kita punya.
Selanjutnya adalah analisis regresi linear. Terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas X dan variabel terkait Y. Mode regresi populasi yaitu ada rumusnya Y1 sama dengan B0 plus B1 X1 ditambah E1. Nah, untuk sampel regresinya, Y sama dengan B0 plus B1 XI. Dengan keterangan Y sama dengan nilai taksiran untuk variabel tak bebas Y, X adalah nilai variabel bebas, B0 adalah perpotongan garis, yakni nilai Y apabila X sama dengan 0. B1 adalah kemiringan atau gradien garis, dan E1 adalah error of estimate. Dari dua rumus yang tadi kita dapat B1 sama dengan N sigma X Y min sigma X dikalikan sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Untuk B0-nya adalah Y min B dikalikan X. Ya, ini ada contoh soal data beton atau data beton precast ya. Nah, dari data di atas dapat dilihat sigma X-nya sama dengan 73. Ini di diameter beton ada ini di datanya sigma X. Berarti sigma X yaitu 73 dibagikan 8. Kenapa dibagi 8? Karena datanya ada 8. Ketemu 9,125. Untuk sigma Y-nya berarti 321 dibagi dengan jumlah datanya 8, yaitu ketemunya 40,125. Langkah selanjutnya yaitu kita gunakan rumus yang tadi disebutkan yaitu B1-nya N sigma X Y min sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, untuk N-nya ada 8, N itu jumlah datanya ya ada 8, dikalikan sigma X Y. Sigma XY-nya bisa dilihat dari data yang kita bikin tadi, sigma XY kan udah ketemu 3142 dikurangi sigma X 73 dikalikan dengan sigma Y 321 dibagi N jumlah datanya lagi 8 dikalikan sigma X kuadrat 713 dikurangi 73 kuadrat. Nah, udah ketemu 4,5413. Untuk B0-nya juga sama, kita pakai rumus yang tadi dijelaskan yaitu Y min B dikalikan X kuadrat. Tinggal dimasukin aja dari datanya. Ketemu min 1,3147. Selanjutnya untuk Y-nya, rumusnya Y sama dengan B0 plus B1 X1. Jadi Y sama dengan min 1,3147 ditambah 4,5413 dikali 1. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan materi tentang regresi linear dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.